Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan untuk menghadiri mata kuliah SIMI Sejarah Indonesia Masa Islam yang pada hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari mahasiswa yang masing-masing telah memiliki judul makalah. Mahasiswa yang mau tampil pada hari ini ada 8 orang. Adnan F. Hakim, Cinta Delviane, M. Haikal Auzan, Haidan Ahsan, M. Rafi, M. Farhan Juha, Rizha Helde Putri, dan Randi Abdullah. Masing-masing mahasiswa mau presentasi selama 5 menit maksimal. Mari kita mulai acara mendengarkan presentasi mahasiswa pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Adnan F. Hakim, waktu Anda 5 menit, silahkan presentasi mulai dari sekarang. Ya, terima kasih Pak Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi teman-teman semua. Ya, di sini saya akan mempresentasikan ya hasil paket tes saya itu tentang penyebaran Islam di Sumatera, khususnya di tanah atau Kerajaan Samudra Pasai. Nah, sebelumnya Kerajaan Samudra Pasai ini berdiri pada abad ke-13 dengan ditemukannya Sultan pertama itu Sultan Malik As-Saleh yang telah memeluk agama Islam. Sebelumnya Sultan Malik As-Saleh ini bernama Merah Siu dan nyatakan sana dia belum belum memeluk agama Islam. Terus kenapa Samudra Pasai bisa menjadi kerajaan Islam tertua dan pertama di Indonesia, khususnya di tanah Sumatera? Karena pertama letaknya yang sangat strategis. Samudra Pasai ini berada di ujung Pulau Sumatera yang berdekatan dengan Selat Malaka, dan di mana di sana juga menjadi jalur perdagangan internasional, sehingga banyak sekali pedagang-pedagang, khususnya pedagang muslim yang melewati daerah Selat Malaka dari abad ke-7 sampai abad ke-13. Kemudian karena selain itu juga berita Selat Malaka ini telah tersebar ya ke internasional, karena saat itu juga adanya peluasan kekuasaan di Asia Barat dari Bani Umayyah pada tahun 660 sampai 749 Masehi. Kemudian juga adanya kekuasaan dari dinasti Tiang. Kemudian juga saat masa-masa itu, masa abad ke-7 sampai 13 itu melemahnya Kerajaan Sriwijaya yang telah menguasai Asia Tenggara. Jadi Islam mudah masuk ke negeri Sumatera gitu. Nah, karena letaknya yang strategis dan juga dilewati dari jalur perdagangan internasional, maka pada abad ke-7 sampai abad ke-13 ini disinyalir bahwasannya pedagang-pedagang muslim mulai berdakwah dan juga menyebarkan agama Islam di Sumatera dengan cara asimilasi kebudayaan dan juga penyampaiannya menggunakan bahasa lingua frasa ataupun bahasa Melayu pada saat itu. Nah, sedikit demi sedikit akhirnya banyak juga orang Sumatera yang memeluk agama Islam sampai terbentuknya Kerajaan Samudra Pasai ini. Nah, akibat dibukanya tadi jalur perdagangan internasional yang luas dan cara berdakwah para pedagang, ada juga 3 teori nih dari penyebaran Islam itu. Yang pertama ada Arab dan Persia, kemudian dari Gujarat, India. Nah, pendapat penyebaran Arab dan juga Persia ini diperkuat oleh bukti berita tentang Marco Polo pada tahun 1292, kemudian berita tentang Ibnu Batutah pada abad ke-14,
dan nisan-nisan kuburan dari Kerajaan Samudra Pasai khususnya Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1297. Nah, selain dua teori tersebut ada juga teori tentang Gujarat, tentang penyebaran Islam di Sumatera. Nah, tentang Gujarat ini jadi dinyatakan bahwa sebelum Arab Persia masuk ke Indonesia, pedagang-pedagang dari Gujarat ini masuk lebih dahulu ke Indonesia. Nah, teori ini diperkuat oleh peneliti yaitu J.P. McCute yang mengatakan bahwa banyaknya nisan-nisan dari makam kerajaan sultan-sultan dari Samudra Pasai yang dibuat di satu pabrik, yakni di pabrik Cambai di Gujarat. Selain itu, banyak beredarnya juga cerita-cerita tentang nabi-nabi yang tentang nabi-nabi Islam tuh dan Rasul tuh bukan dari Arab dan Persia, namun itu tuh memiliki kesamaan dari cerita dari Gujarat, India. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Adnan, presentasinya tepat waktu 5 menit. Berikutnya saya beri kesempatan kepada Cinta Delviana. Silakan waktunya 5 menit dari sekarang. Baik, terima kasih kepada Pak Andi. Untuk pembahasan, saya akan membahas proses Islamisasi yang berkembang di Indonesia. Sebelum pada pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan dulu apa itu proses Islamisasi. Proses Islamisasi ini merupakan proses untuk mengajak atau proses pengislaman terhadap hal-hal yang menyangkut aspek kehidupan yang ada, termasuk mengajak umat-umat kepercayaan lain untuk memeluk atau mengikuti agama Islam. Ada beberapa proses Islamisasi yang berkembang di Indonesia, itu ada 6. Yang pertama adalah perdagangan. Seperti kita ketahui bahwa Islam itu masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7. Nah, di sini pun perdagangan sebagai proses permulaan yang terjadi adanya kesibukan lalu lintas perdagangan antara abad ke-7 hingga abad ke-16. Jadi para pedagang muslim yang berdagang ke Indonesia itu semakin banyak. Mereka berasal dari Arab, Persia, ataupun India. Mereka bermukim di Indonesia, di wilayah Indonesia, membentuk sebuah pemukiman yang disebut dengan pekojan. Nah, dari sini, di tempat ini, mereka melakukan interaksi ataupun asimilasi dengan masyarakat asli dengan seraya menyebarkan agama Islam. Nah, pedagang-pedagang muslim ini sangat menjalin juga komunikasi atau interaksi dengan raja-raja dan juga bangsawan serta turut yang ikut serta dalam kegiatan perdagangan. Disebutkan juga bahwa para pedagang muslim ini bisa mendirikan masjid-masjid dan mendatangkan mulah-mulah atau ulama-ulama sehingga menjadi banyak dan menjadi masyarakat Indonesia tertarik akan Islam. Lalu yang kedua melalui jalur perkawinan. Dan di sini jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, maka pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih baik jika dibandingkan dengan kebanyakan pribumi. Hal ini, jalur perkawinan ini terjadi karena apa? Seperti kita ketahui bahwa para pedagang muslim ini akan menunggu musim angin yang akan membawa mereka untuk melanjutkan pelayaran atau kembali ke negerinya. Nah kan di sini tuh waktunya lama ya, jadi mereka melakukan perkawinan dengan masyarakat pribumi, khususnya itu putri-putri bangsawan itu banyak yang tertarik untuk menjadi istri dari saudagar-saudagar itu. Nah, sebelum terjadinya perkawinan, mereka harus diislamkan terlebih dahulu. Lalu setelah mereka mempunyai keturunan, maka lingkungan mereka akan menjadi semakin luas sehingga timbullah kampung-kampung yang baru. Lalu yang ketiga adalah tasawuf. Tasawuf dalam Islam ini mengajarkan tentang kehidupan batin, kesederhanaan hidup, pembersihan batin dengan tujuan untuk berada sedekat-dekatnya dengan Allah. Nah, para sufi ini mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas sebelumnya oleh masyarakat Indonesia. Sehingga masyarakat Indonesia pada saat itu, sehingga kan persamaan itu yang sama dengan alam pikiran masyarakat Indonesia yang sudah ada sebelumnya atau yang sudah menganut ajaran agama Hindu. Jadi ajaran-ajaran Islam yang disampaikan oleh para sufi ini dapat dengan mudah dimengerti dan juga diterima oleh masyarakat Indonesia pada saat itu. Lalu yang keempat adalah jalur pendidikan. Nah, jalur pendidikan ini ada dua peranan gitu ya, yaitu peranan seseorang dan peranan lembaga. Nah, untuk peranan seseorang sendiri yaitu peranan dari para ulama, guru agama, atau yang mendirikan dan memberikan transformasi pengetahuan, nilai, dan skill dalam membentuk manusia muslim. Selanjutnya untuk lembaga di sini berhubungan dengan proses islamisasi.
berkenaan dengan mentransformasikan pengetahuan, nilai, dan skill, misalnya peranan pesantren. Nah, ketika seseorang sudah mendapatkan pendidikan di pondok pesantren, mereka akan kembali ke negerinya atau ke wilayah lain untuk mendakwahkan atau untuk mengajarkan ajaran-ajaran Islam kepada masyarakat lain agar masyarakat Islam itu agar masyarakat lain itu tertarik untuk menganut agama Islam. Lalu selanjutnya ada jalur kesenian, yang mana jalur kesenian ini yang paling terkenal adalah dengan menggunakan seni pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga itu sangat mahir dalam mementaskan wayang. Nah, dia itu tidak pernah meminta upah, tetapi beliau meminta penontonnya untuk mengikuti ucapan kalimat syahadat. Nah, cerita wayang di sini itu mengutip dari cerita Mahabharata atau Ramayana yang disisipkan ajaran-ajaran Islam. Lalu selanjutnya ada jalur politik. Nah, di beberapa wilayah seperti di Maluku, Sulawesi Selatan, atau kebanyakan masyarakat Islam ini masuk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Jadi di sini tuh rakyat dari jalur politik ini dapat dipahami gitu bahwa pemangku kebijakan yakni seorang raja memiliki peranan yang strategis dalam rangka penyebaran Islam. Maka dakwah yang dimainkan dalam ajaran raja itu sebagai sasaran atau yang utama dalam proses dai ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Bapak. Oke, terima kasih Cinta Delviana. Juga presentasinya efektif, 5 menit. Selanjutnya saya persilakan kepada M. Haikal Auzan untuk presentasi selama 5 menit juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Muhammad Haikal Auzan. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai teori Arab, masuknya agama Islam ke Indonesia. Teori Arab atau teori Mekah. Teori ini mengatakan bahwa proses masuknya Islam di Indonesia berlangsung saat abad ke-7 Masehi, dibawa oleh para musafir Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh belahan dunia. Lalu, tokoh-tokoh yang mendukung teori ini yaitu Van Leer, Thomas W. Arnold, Crawford, Keizer, Newman, De Hollander, Al-Attas, Buya Hamka, dan masih banyak lagi. Teori ini dicetuskan oleh Hamka dalam Dies Natalis PTAIN ke-8 di Yogyakarta sebagai koreksi materi dari teori sebelumnya. Hal ini disebabkan bangsa Arab pertama kali ke Indonesia membawa agama Islam dan diikuti Persia dan Gujarat. Selain itu, juga disebutkan masuknya Islam terjadi sebelum abad ke-13 Masehi, yakni 7 Masehi atau abad pertama Hijriah. Lalu Buya Hamka terus menguatkan argumennya ini, dikemukakan dalam seminar sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia di Medan pada tahun 1963. Menurut Hamka, Islam sudah ada di Nusantara sejak abad ke-7 Masehi atau tahun-tahun awal Hijriah, dibawa oleh bangsa Arab, khususnya dari Mekah. Nah, salah satu bukti yang diajukan Hamka adalah naskah kuno dari Cina yang menyebutkan sekelompok bangsa Arab telah bermukim di kawasan pantai barat Sumatera, tepatnya di Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, pada tahun 625 Masehi. Lalu keyakinan Hamka tersebut dikuatkan oleh teori yang dikemukakan oleh Thomas W. Arnold sebelumnya, berdasarkan sumber yang sama, yaitu berita dari Cina. Arnold dalam bukunya The Preaching of Islam menyebutkan bahwa ada seorang pembesar Arab yang menjadi kepala daerah pendudukan bangsa Arab di pantai barat Sumatera pada tahun 674 Masehi. Lalu kelebihan dari teori Arab ini didukung 3 bukti utama. Yang pertama, pada abad ke-7, yaitu tahun 674 Masehi, di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam yang khas dengan dinasti Umayyah, yang saat itu populer di Arab dan Mesir, dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di Kanton sejak abad 4 Masehi. Hal ini sesuai dengan berita Cina. Lalu bukti yang kedua yaitu adanya kesamaan mazhab yang dianut. Kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i, di mana pengaruh mazhab Syafi'i ini
terbesar pada waktu itu ada di Mekah dan Mesir. Sedangkan Gujarat adalah penganut mazhab Hanafi. Jelas bahwa teori ini merupakan sanggahan dari teori Gujarat. Lalu bukti yang ketiga yakni Raja-Raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, yaitu gelar yang berasal dari Mesir. Hingga kini, teori Arab dianggap sebagai teori yang paling kuat. Kelemahannya hanya terletak pada kurangnya fakta dan buktinya yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam proses penyebaran Islam di Indonesia. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih M. Haikal Auzan, juga presentasinya cukup efektif, hanya 4 menit. Berikutnya saya beri kesempatan kepada Haidan Ahsan untuk presentasi juga dalam waktu 5 menit. Silahkan mulai dari sekarang. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Haidan Ahsan. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai masuknya Islam ke Indonesia, yaitu teori Gujarat. Dalam buku Sejarah Indonesia, Masuknya Islam hingga Kolonialisme tahun 2020, karya Ahmad Fahri Hutauruk, menyebutkan bahwa teori Gujarat ini merupakan teori tertua yang menjelaskan masuknya Islam di Nusantara. Teori ini dicetuskan oleh Gerardus Willebrordus Johannes Drewes. Teori Gujarat ini adalah teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Nah, perlu diketahui juga bahwa Gujarat ini terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Selain Drewes, ada pula yang meyakini teori ini, seperti Snook Hugronya, Jan Pijenapel, dan Mokwete. Menurut Snook Hugronya, yang menyebutkan bahwa Islam telah lebih dulu berkembang di pelabuhan anak benua India, dan dibanding dengan pedagang Arab, bahwa orang-orang Gujarat ini telah lebih awal membuka hubungan dagang dengan Indonesia. Selain itu ada Jan Pijenapel yang menyebutkan bahwa orang Arab yang bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat sejak abad ke-7 Masehi. Namun yang menyebarkan ke Indonesianya itu adalah pedagang Gujarat. Nah, juga ada Jean Pierre Mokwete ya pada tahun 1912 yang menyebutkan bahwa batu nisan di Pasai dan makam Maulana Malik Ibrahim memiliki bentuk yang sama dengan nisan yang terdapat di Cambai, Gujarat. Selain itu ada sejarawan asal Indonesia yaitu Sucipto Wiryo Suparto yang juga meyakini teori ini dengan menyebutkan beberapa bukti ya. Nah, berikut ini adalah bukti-bukti yang telah saya baca dari berbagai sumber. Yang pertama adalah makam Sultan Malik As-Saleh yang sangat mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Yang kedua, hubungan antara Indonesia dan India ini telah terjalin begitu lama. Yang ketiga, adanya inskripsi tertua tentang Islam yang terdapat di Sumatera memberikan gambaran hubungan antara Sumatera dengan Gujarat. Inskripsi ini adalah sejenis tulisan-tulisan yang ada di bebatuan di batu. Yang ketiga, ada artefak batu nisan di kawasan Pasai, kawasan utara ini yang mirip dengan batu nisan yang ada di Cambai, Gujarat. Dan yang keempat ada tulisan Marco Polo ya yang menyebutkan bahwa Marco Polo pernah mendatangi Perlak di Aceh Timur. Dia menuliskan bahwa di Perlak terdapat kerajaan Islam pertama dan sudah banyak penduduk yang beragama Islam. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haidan Ahsan. Presentasinya efektif, hanya dalam waktu 4 menit. Berikutnya saya beri kesempatan kepada M. Raffi untuk presentasi. Silahkan, waktunya mulai dari sekarang, 5 menit juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan tentang teori Persia, masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama, teori ini beranggapan bahwa sejarah masuknya Islam ke Indonesia melalui jalur pedagang yang berasal dari Persia. Teori ini bahwa ajaran Islam masuk ke Nusantara dari bangsa Persia pada abad ke-13 Masehi, didukung oleh Husain Jajadiningrat dan Umar Amin Hussein.
Dasar dari teori Persia ini adanya perkumpulan orang-orang Persia di Aceh sejak abad ke-15. Pada saat itu, pemakaian gelar Syiah yang digunakan di Persia juga pernah digunakan raja-raja. Akan tetapi, ajaran Islam yang masuk dari Persia kemungkinan adalah Syiah. Kesamaan tradisi tersebut serupa dengan ritual Syiah di Persia yang saat ini merujuk pada negara Iran. Teori ini cukup lemah karena mayoritas pemeluk Islam di Indonesia adalah bermadzhab Sunni. Selanjutnya, pembangun teori Persia adalah Husain Jajadiningrat, sejarawan asal Banten. Dalam memberikan argumentasinya, Husain lebih menitik beratkan analisisnya pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Fokus pandangan teori ini tentang masuknya agama Islam ke Nusantara berbeda dengan teori India dengan Arab, sekalipun mempunyai kesamaan masalah Gujaratnya, serta mazhab Syafi'i. Contohnya peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari peringatan Syiah atas kematian Husain. Seperti yang berkembang dalam tradisi tabut di Pariaman di Sumatera Barat, istilah tabut diambil dalam bahasa Arab yang ditranslasi melalui bahasa Parsi. Tradisi lain adalah ajaran mistik yang banyak kesamaan. Misalnya, antara lain Syekh Siti Jenar dari Jawa Tengah dengan ajaran Sufi Al-Halaj dari Persia. Bukan kebetulan keduanya mati dihukum oleh penguasa setempat karena ajarannya dinilai bertentangan dengan ketauhidan Islam dan membahayakan stabilitas politik dan sosial. Pembahasan selanjutnya, teori ini mendasarkan pada teori mazhab. Ditemukan adanya peninggalan mazhab keagamaan di Sumatera dan Jawa yang bercorak Syiah. Juga disebutkan adanya ulama fikih yang dekat dengan sultan yang memiliki keturunan Persia. Seorang berasal dari Siraj dan seorang lagi berasal dari Lifaham. Nah, tadi sudah dijelaskan masuknya Syiah ini melalui jalur perdagangan. Pendapat ini didukung oleh Umar Amin Hussein dengan alasan bahwa di Persia ada suku yang bernama Laren dan Jawi. Kemungkinan para pedagang dari dua suku inilah yang mengajarkan huruf Arab di Pulau Jawa yang dikenal dengan huruf Pegon. Ahli lain yang mendukung pendapat ini adalah Husain Jajadiningrat, yang mengatakan bahwa terdapat pasangan dalam bahasa Arab yang disebut Jabarja. Istilah ini termasuk bahasa Iran yang dalam bahasa Arab disebut fathah kasrah. Selanjutnya terdapat bukti-bukti. Teori Persia merujuk pada bukti-bukti sejarah adanya pengaruh Persia di Nusantara pada abad ke-11. Bukti-bukti tersebut kebanyakan mengacu pada pengaruh bahasa yang kemudian diteorikan bahwa Islam datang ke Nusantara berasal dari Persia. Pengaruh bahasa Persia, bahasa Arab yang digunakan masyarakat Nusantara. Nur Solid Majid memberi contoh-contoh kata-kata asal Arab dengan akhiran ta marbuta yang dalam keadaan berhenti. Dibaca hal seperti salatun, dibaca salah, jakatun, dibaca jakah, dan seterusnya. Ya, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih M. Rafi, presentasinya efektif juga, hanya dalam waktu 4 menit. Sekarang kita beralih ke presentasi M. Farhan Duha. Silakan, mulai dari sekarang, waktunya 5 menit juga. Baik, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk membahas tentang medis yang ada di Nusantara. Seperti yang kita tahu bahwa masuknya Islam ke berbagai Indonesia tidak dalam waktu yang bersamaan gitu. Namun para sejarawan sepakat wilayah Sumatera itu merupakan daerah pertama yang didatangi oleh kaum Batak. Kemudian berlanjut
ketahanan Jawa dan sekitarnya. Hal itu dapat terjadi karena titik di tanah Jawa akibat lemahnya kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa seperti Kerajaan Majapahit. Kemudian konsolidasi sosial politik. Pada periode kepemimpinan Bani Abbas di Timur Tengah, kaum Alawiyun mengalami yang berat gitu untuk yang kesekian kalinya melarikan diri dengan memanfaatkan kapal-kapal dagang yang dari wilayah Asia Barat ke Asia Tenggara hingga Asia Tengah. Wilayah ini negara Cina. Di sini ini mereka kemudian bertebaran sekaligus sebagai para penciar Islam. Salah satu wilayah yang digunakan sebagai tempat transit mereka itu adalah wilayah Perlak yang Sumatera Utara. Nah, di sana mereka membangun sebuah koloni dari pelayaran dan perdagangan. Dan konon tahun 840 Masehi mereka membangun sebuah kerajaan Islam di Perlak. Proses Islamisasi tersebut juga tidak terlepas upaya-upaya para ulama yang berperan aktif sebagai aktor sentral pada masa perkembangan Islam. Kepribadian ulama melekat pada dua sosok, yaitu pertama menyebarkan Islam melalui perdagangan sekaligus sebagai pembantu perekonomian rakyat. Kemudian Islam mengapa disebutkan secara damai? Karena disebarkan secara 3 jalur sekali, melalui jalur kultural atau dengan cara berdakwah, ini kebudayaan dan perkawinan, kemudian dengan secara politik dan kekuasaan, yang ketiga itu atau melalui perdagangan. Ekonomi sendiri ini dilakukan oleh ulama ini sendiri, dilakukan oleh para sufi yang memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi, melakukan penyebarannya dengan cara persuasif. Kemudian poin ketiga itu Mubalik Islam Timur Tengah. Perkembangan pendidikan Islam pada masa pra-Islam sangat erat kaitannya dengan proses masuknya Islam di Indonesia. Penyebaran Islam diperkenalkan oleh para mubalik pedagang yang melakukan kontak para pribumi Nusantara. Seperti yang dijelaskan tadi, mereka melakukan para pribumi dengan cara membuat perumahan kojan, aktivitas dengan para pribumi. Kemudian poin keempat, secara ekonomi. Jalur perdagangan yang luas tentu menjadi sebuah faktor hal yang penting juga dalam menyebarkan suatu agama atau suatu misionaris, karena diperankan oleh para saudagar Muslim Arab, Muslim Cina, tidak lupa oleh para kaum Gujarat atau Muslimin melalui jalur perdagangan internasional di wilayah Arab. Oke, Emperor, waktu Anda sudah habis. Terima kasih. Kita akan beralih mendengarkan pemaparan atau presentasi dari
Rizka LD Putri. Rizka, silahkan mulai dari sekarang. Waktunya 5 menit juga. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rizka Listia Dwi Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang perdagangan sebagai media Islamisasi di Indonesia. Sejak abad kelima, Indonesia sudah dilintasi oleh jalur perdagangan laut antara India dan Cina. Jalur perdagangan dan pelayaran yang melalui laut dimulai dari Cina menuju Kalkuta di India, di mana jalur tersebut melalui laut Cina Selatan, kemudian Selat Malaka. Setelah sampai India, kemudian berlanjut ke Teluk Persia melalui Suriah. Jalur perdagangan berlanjut ke Laut Tengah melalui Laut Merah sampai ke Mesir menuju Laut Tengah. Indonesia melalui Selat Malaka terlibat perdagangan dalam rempah-rempah. Posisi Indonesia pun cukup strategis dan memiliki sumber daya alam yang berlimpah, sehingga Indonesia menjadi salah satu pusat perdagangan yang penting pada jalur perdagangan Timur Tengah dan Semenanjung Arab dengan Selat Malaka. Sebagai pintu gerbang, Selat Malaka merupakan kawasan yang cukup penting bagi pelayaran dan perdagangan, terlebih bandar-bandar di sekitar Samudra Indonesia dan Teluk Persia. Selat Malaka menghubungkan antara India dan Arab, di sebelah barat Laut Nusantara dengan Cina di sebelah timur Laut Nusantara. Ramainya rute pelayaran mendorong timbulnya bandar-bandar penting di sekitar Laut Selat Malaka, yaitu Samudra Pasai, Malaka, dan Sumatera Utara. Kondisi masyarakat di sepanjang Selat Malaka mulai sejahtera dan terbuka dalam berbagai hal, diantaranya sosial, ekonomi, dan pengaruh budaya luar, seperti masuknya agama Islam, masuknya agama Islam yang dibawa oleh pedagang. Masuknya pengaruh budaya baru ini menjadi cikal bakal tersebarnya agama, khususnya agama Islam di Nusantara. Dengan demikian, jalur perdagangan yang dilalui dalam proses masuknya agama ke Nusantara atau yang sering disebut jalur sutra berpusat di Malaka yang menjadi penghubung Arab, India, Cina, dan dalam proses perdagangan. Interaksi perdagangan dengan bangsa asing ini menimbulkan integrasi budaya, salah satunya persebaran agama, khususnya Islam di Malaka yang kemudian menyebar ke Nusantara. Masuknya Islam ke Indonesia melalui perdagangan dimulai pada abad ke-7 sampai pada abad ke-16. Christian Snook menegaskan bahwa ketika Islam berpijak di beberapa kota pelabuhan anak benua India, banyak diantaranya yang menganut Islam, pedagang yang menganut Islam dalam perdagangan Timur Tengah dengan Nusantara. Mereka lah yang datang ke Nusantara sebagai penyebar penganut Islam pertama. Sarjana Arab yang berprofesi sebagai pedagang adalah kelompok pertama yang membawa dan mengembangkan Islam ke wilayah Nusantara. Kemudian dilanjutkan oleh para dai atau para kalangan sufi profesional. Mereka menetap di pusat-pusat perdagangan sambil menunggu angin musim yang baik untuk berlayar kembali ke arah negara asalnya. Mereka biasanya memanfaatkan keadaan tersebut untuk menyebarkan ajaran agama yang dianut termasuk agama Islam. Saat menyebarkan agama Islam, karena keramahan penduduk di Nusantara, para pedagang pun menyebarkan agama Islamnya itu tidak kesusahan, dan seiring berjalannya waktu, Islam pun semakin membesar dan berkembang, yang ditandai dengan berdirinya kerajaan Islam dan Samudra Pasai yang terus berkembang. Berdasarkan sumber sejarah, terdapat 4 faktor penting, baik berupa tulisan maupun peninggalan fisik. Proses persebaran agama Islam melalui perdagangan diperkirakan ada 4 proses. Yang pertama itu ada 4 faktor penting. Yang pertama itu, para pedagang muslim mancanegara mendirikan pemukiman semi permanen di sejumlah bandar yang penting di Indonesia. Mereka mendirikan masjid untuk keperluan kegiatan keagamaan. Saat berinteraksi dengan penduduk pribumi, mereka pun sambil mengajarkan nilai-nilai ajaran agamanya. Yang kedua itu, sejumlah pemukiman ya Muslim yang permanen bermunculan di sejumlah bandar-bandar penting seperti di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Sulawesi. Yang ketiga, berkembangnya permukiman Muslim tersebut di pusat-pusat perdagangan yang menjadikan masyarakat Muslim sebagai kekuatan ekonomi. Para pedagang Muslim tersebut berperan aktif dalam kegiatan perdagangan di mancanegara. Dan yang terakhir, kekuatan ekonomi itu beralih menjadi kekuatan politik saat penguasa pribumi di seluruh bandar dagang itu menjadi Muslim. Kondisi tersebut itu dipercepat dengan mundurnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang tadinya berdiri dan diganti menjadi kerajaan Islam
puncak kekuatan politik Islam itu adalah munculnya sejumlah kerajaan-kerajaan Islam. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rizka Elda Putri. Terakhir kita akan mendengarkan presentasi dari Randi Abdullah. Silakan Randi, waktunya 5 menit mulai dari sekarang. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Abdullah. Di sini saya akan memaparkan pendidikan Islam pada masa kerajaan Islam. Bila sebuah negara atau kerajaan memeluk agama Islam atau menjadi negara Islam, maka otomatis akan memberi pengaruh terhadap bidang ekonomi, sosial, politik, dan juga pendidikan. Ada beberapa kerajaan yang telah mengembangkan pendidikan Islam pada masa itu. Di antaranya ada Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera. Kerajaan ini didirikan oleh Malik Al-Saleh pada tahun 1267. Menurut buku yang berjudul Rihlah Ibn Battuta, karya Ibn Battuta, bahwa ketika ia berkunjung ke Samudra Pasai, ia mengikuti raja mengadakan holakoh dari setelah sholat Jumat sampai waktu asar. Dari keterangan tersebut bisa kita simpulkan bahwa pada saat itu kerajaan Samudra Pasai merupakan pusat agama Islam dan tempat berkumpulnya para ulama untuk berdiskusi masalah keagamaan dan keduniawian. Dengan demikian, Samudra Pasai merupakan tempat studi Islam yang paling tua yang dilakukan oleh sebuah kerajaan. Pelaksanaan pendidikan Islam di Samudra Pasai dilangsungkan di masjid dan istana bagi para pembesar-pembesar dan di rumah-rumah serta surau-surau bagi masyarakat umum. Istana juga berfungsi sebagai tempat masalah-masalah muzakarah, masalah ilmu pengetahuan, dan sebagai pusat penerjemah dan penyalinan kitab-kitab keislaman. Lembaga-lembaga pendidikan Islam dibagi menjadi 2 tingkatan, yaitu yang pertama tingkat dasar terdiri atas pelajaran membaca, menulis, bahasa Arab, pengajian Al-Quran, dan ibadah praktis. Yang kedua tingkat yang lebih tinggi dengan materi-materi ilmu fikih, ilmu kalam, dan lain sebagainya. Setelah kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran dalam bidang politik, tetapi tradisi pendidikan agama Islam terus berlanjut. Samudra Pasai terus berfungsi sebagai pusat studi Islam di Asia Tenggara walaupun secara politik tidak berpengaruh lagi. Yang selanjutnya ada Aceh Darussalam. Di masa Kesultanan Aceh, pendidikan Islam mulai dikembangkan, terutama pada kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Pada masa kepemimpinannya didirikan masjid-masjid seperti Masjid Bait Al-Rahman di Banda Aceh dan pusat-pusat pendidikan Islam yang disebut Dayah. Sultan mengambil ulama sebagai penasihatnya, diantaranya adalah Samsuddin Al-Samartani. Tradisi ini dilanjutkan oleh sultan selanjutnya, sehingga di Aceh terdapat ulama-ulama yang berjasa menyebarkan ilmu pengetahuan Islam. Para ulama tersebut mendirikan sebuah lembaga pendidikan Islam seperti Dayah. Dayah berkembang menjadi semacam perguruan tinggi. Banyak ulama-ulama yang belajar di lembaga-lembaga tersebut dan dari situlah ajaran-ajaran Islam tersebar ke seluruh pelosok Nusantara melalui karya-karya ulama serta murid-murid yang menuntut ilmu di sana. Di Jawa sendiri lembaga pendidikan Islam disebut pesantren. Menurut sumber bahwa di Jawa sendiri pesantren Giri dan pesantren Gresik Jawa Timur. Ada pesantren Giri dan pesantren Gresik di Jawa Timur. Pesantren Gresik didirikan oleh Maulana Malik Ibrahim yang mendidik mubalik-mubalik yang nantinya menyebarkan agama Islam di Jawa. Sedangkan pesantren Giri didirikan oleh Sunan Giri. Pesantren Giri ini dikunjungi oleh santri-santri juga penuntut ilmu dari daerah-daerah lain. Terdapat juga pendidikan di Ampel, Surabaya, Jawa Timur dibangun oleh Raden Rahmat. Dan masa berikutnya banyak pusat-pusat pendidikan Islam di Jawa seperti Prawoto di Demak, Gunung Jati Cirebon, dan Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Di Sulawesi sendiri ada Goa, yaitu pada masa kepemimpinan Sultan Alauddin, yang
Beliau mendirikan masjid yang berfungsi sebagai tempat sholat, juga sebagai tempat pengajian, pendidikan, dan pengajaran Islam. Yang dipimpin di Goa yang bertindak sebagai guru adalah Dato Ri Bandang, seorang ulama asal Minangkabau yang pernah menuntut ilmu di Giri. Sistem pengajaran bagi setiap umat Islam sebagaimana di negeri Muslim adalah pengajian Al-Quran pada tahap awal, yaitu mempelajari huruf-huruf hijaiyah. Setelah itu menghafal surat-surat pendek atau juz amma. Yang pelajaran lebih lanjut berkenaan dengan persoalan yang berkaitan dengan hukum Islam atau tasawuf. Oke, Randi. Pendidikan Islam. Randi, waktu Anda sudah habis 5 menit. Oke, para mahasiswa, kita telah mendengarkan presentasi 8 orang pada hari ini. Dari mulai sekarang, Anda boleh memberikan komentar singkat ditujukan kepada salah seorang mahasiswa yang presentasi, tidak usah semuanya, dan tidak usah menunggu saya memberikan komentar sampai selesai, nanti waktunya keburu habis. Jadi silahkan Anda boleh mulai memberikan komentar singkat dan silahkan kirim ke WhatsApp group. Oke, saya ingin memberikan komentar dan mungkin beberapa pertanyaan singkat nanti dijawab ya oleh masing-masing mahasiswa yang presentasi pada hari ini. Saya mulai dari Adnan Hakim ya, tentang Islamisasi di Samudra Pasai. Sebenarnya kalau kita membahas tentang proses Islamisasi di Indonesia, termasuk di Samudra Pasai itu, kita harus mendasarkan diri pada sumber-sumber dari luar dan sumber-sumber dari dalam, khususnya sumber lokal. Ya. Banyak sumber lokal tuh yang bisa kita dapatkan, ada babad, ada hikayat, ada carita, dan sebagainya. Pertanyaan saya kepada Adnan Hakim dijawab ya. Kira-kira sumber lokal tentang Samudra Pasai ini apa yang Anda ketahui? Dan kalau Anda mampu menyebutkan itu isinya atau mengisahkan tentang apa sumber lokal tersebut. Jadi pikirkan ya, nanti dijawab. Yang kedua, saya ingin mengomentari Cinta Delviana tentang Islamisasi juga di Indonesia. Saya belum dapat penjelasan ya. Anda dalam PowerPoint Anda mengatakan bukti adanya kerajaan Islam yang menyerang kerajaan non-Islam. Bisa Anda sebutkan dan tentu ada alasannya, ada hujahnya sehingga Anda bisa mengatakan seperti itu ya. Silakan nanti jawab juga secara ringkas. Berikutnya M. Haikal Auzan tentang teori Arab ya. Ya memang kalau abad ke-7 itu luas ya, baginda Nabi abad ke-7. Sahabat Nabi juga abad ke-7. Sebaiknya mungkin Anda kemarin saya menjelaskan ya, sumber yang menyatakan Islam itu langsung dari Arab, saya menyebut nama buku yang ditulis oleh sejarawan Muslim Indonesia, Ajumadi Ajra, yang menyebut terdapat surat menyurat antara Umar bin Abdul Aziz dengan Raja Sriwijaya. Nah, pertanyaan saya, ngetes saja ya. Apa buku yang ditulis oleh Ajumadi Ajra itu judulnya? Dan kira-kira apa pendapat Anda bahwa Islam di Indonesia mulai datang dari Arab pada abad ke-7 itu, apakah itu abad 7 pada zaman Khulafaur Rasyidin, pada zaman Muawiyah, atau malah pada zaman baginda Nabi, atau pada zaman yang lain ya? Silahkan nanti dijelaskan. Yang berikutnya Haidan Ahsan. Ya, Anda tentang teori Gujarat ya, Anda menyebut salah seorang penggagasnya misalnya Christian Senukrugronya ya. Anda mungkin lupa bahwa, atau coba Anda sebutkan, ada sarjana dari Indonesia juga, doktor sarjana, dokter pertama di Indonesia dan muridnya Christian Senukrugronya, yang juga memperkuat pendapat gurunya ini bahwa Islam disebarkan oleh atau datang dari Gujarat oleh pedagang-pedagang Muslim dari India. Siapa dokter pertama dan muridnya Senukrugronya yang
berpendapat seperti itu, dan bukunya kalau dia nulis disertasi itu judulnya apa, dan kira-kira gimana pendapat Anda tentang buku atau sumber yang tadi saya sebutkan. Yang berikutnya M. Rafi tentang teori Persia ya. Jadi Anda penjelasannya masih kemana-mana, kurang banyak baca buku. Saya ingin memberikan satu kata kunci ya. Ada dua bukti penting bahwa pengaruh Persia begitu kuat dalam proses masuknya Islam di Indonesia. Pertama dari gelar raja. Nah, coba sebutkan ya, apa gelar raja yang menunjukkan berbau Persia. Yang kedua, posisi dan peran raja dalam kaitannya dengan Allah, dalam kaitannya dengan Tuhan. Jadi apa gelar raja pengaruh Persia dan apa kedudukan raja kaitannya dengan Tuhan, dengan Allah, yang itu khas pengaruh Persia. Berikutnya M. Farhan Zuha, media Islamisasi di Indonesia, masih belum jelas ini ya, apa medianya ya. Tapi saya ingin minta penjelasan pada Anda bahwa pengaruh luar terhadap Islam di Indonesia itu ada dua bentuk, yaitu pengaruh material dan pengaruh imaterial. Coba Anda boleh jelaskan apa pengaruh-pengaruh dari luar terhadap Islam dalam bentuk budaya material dan apa yang nampak dari budaya imaterial. Dan mungkin satu lagi Anda lupa bahwa budaya material maupun budaya imaterial itu juga penting, pengaruh Islam dari Cina ya, yang kurang disentuh oleh banyak penyaji ya. Boleh Anda tunjukkan atau beri komentar tentang pengaruh budaya material ataupun imaterial termasuk dari Cina. Rizka Elda Putri, ya perdagangan ya di Asia Tenggara termasuk di Selat Melaka. Saya ingin Anda membaca buku standar ya tentang perdagangan di Asia Tenggara, di Indonesia, di Nusantara ini. Saya ingin nyebut bertanya aja, mudah-mudahan Anda tahu ya buku standar ini. Membahas perdagangan di Indonesia termasuk di Malaka, dimanapun itu Anda harus baca bukunya Vandler. J.C. Vandler. Anda boleh sebutkan apa judulnya ya. Dan kemudian Anda mesti baca bukunya Anthony Reid. Saya dalam kuliah sudah menyampaikan ini ya. Kalau Anda memperhatikan Anda mestinya bisa ya. Dan kaitannya dengan perdagangan India, Samudra India dan Samudra di Nusantara, Anda mesti baca bukunya Chowdhury. Ya. Jadi kalau Anda boleh menyebutkan judul buku tadi, Joseph Vandler apa, Anthony Reid apa, Chowdhury apa, Anda lulus lah. Ini membuktikan supaya Anda tidak membaca saja. Tadi membaca aja, Anda kayak pembaca berita ya. Mungkin tidak hafal juga apa yang Anda bacakan tadi. Terakhir dari Randi Abdullah, ya ini juga pendidikan Islam masih kemana-mana penjelasannya ya. Saya ingin Anda coba membuat semacam penjelasan ya, bahwa pendidikan Islam pun sama dengan bidang-bidang yang lain mengalami proses sinkretisme, perpaduan cara, perpaduan budaya, termasuk perpaduan pendidikan antara sistem pendidikan Islam dan pra-Islam. Coba Anda tunjukkan bahwa ada perpaduan sinkretisme pendidikan antara masa Islam dengan masa-masa pra-Islam. Itu kira-kira apa yang bisa Anda jelaskan bahwa sistem pendidikan Islam itu merupakan sinkretisme perpaduan dengan pendidikan-pendidikan pra-Islam. Penjelasannya seperti apa ya? Oke, saya mulai dari Adnan F. Hakim. Silakan komentar singkat dari pertanyaan atau komentar saya. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaan sebelumnya. Jadi salah satu sumber yang saya ketahui tentang Samudra Pasai adalah Hikayat Raja-Raja Pasai. Nah, isi dari Hikayat Raja-Raja Pasai ini berisi tentang ya tadi cerita tentang raja-raja Samudra Pasai dari abad ke-13 sampai abad ke-16 sebelum diakhiri dengan ditutup oleh penyerangan
Majapahit dan Sriwijaya ke kerajaan Samudra Pasai jika saya tidak salah gitu. Kemudian lebih banyak juga sana ada isi tentang yang saya ketahui adalah bagaimana proses pengislaman dari Sultan pertama itu Sultan Malik As-Saleh, dan silsilahnya juga yang sebelumnya dia pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di mimpinya, dan dia bermimpi diislamkan di situ. Kemudian 40 hari setelah bermimpi itu dia bertemu dengan salah satu syekh gitu dari Makkah, dan di situ dia diislamkan bersama seluruh rakyat-rakyat Pasai, dan akhirnya terbentuklah kerajaan Samudra Pasai sampai akhirnya nanti yang tadi saya bilang diserang oleh kerajaan Majapahit. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, Anda harusnya tadi menyisipkan penjelasan itu ya. Penting tidak hanya Pak. sumber dari luar, tapi sumber dari dalam. Nanti dalam makalahnya masukkan penjelasan tadi ya. Penting. Baik, Pak, siap. Hikayat Raja-Raja Pasai itu penting ya. Oke. Siap. Terima kasih, Pak. M. Haikal Azwan, silakan. Cinta terlebih dahulu, Bapak. Cinta Delviana, silakan. Iya, Bapak, terima kasih Bapak atas pertanyaan dan komentar singkatnya. Di sini atas salah satu jurnal yang menjadi sumber rujukan saya tertulis bahwa Demak ini mengirimkan pasukan di bawah Fathahillah untuk dapat menduduki wilayah Jawa Barat dan memerintahkan untuk menyebarkan agama Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa pada saat perkembangannya, di awal perkembangannya Demak ini kan merupakan salah satu kerajaan Islam yang menjadi bagian gitu dari daerah Majapahit. Nah, di sini ketika Majapahit mulai runtuh itu, Demak itu berhasil menggantikan Majapahit sebagai keraton pusat, yang tadinya Demak ini merupakan bagian dari Majapahit, dan akhirnya Demak ini berhasil untuk menggantikan Majapahit untuk menjadi keraton pusat. Nah, Demak ini menempatkan pengaruhnya di pesisir utara Jawa Barat untuk dapat sehingga tidak dapat dipisahkan dari tujuannya yang bersifat politik dan ekonomis. Nah, politik dari Demak ini untuk memisahkan atau untuk menyerang gitu ya, atau meruntuhkan kerajaan Pajajaran yang masih berkuasa pada saat itu di daerah-daerah pedalaman, sehingga Demak itu ingin meruntuhkan kekuasaan-kekuasaan yang masih ada di pedalaman, khususnya di kerajaan Pajajaran. Mungkin sekian, Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Cinta Delviana. Mungkin bacaannya harus lebih luas ya, jangan hanya jurnal sehingga penjelasannya masih ngambang dan masih kurang pasti. Anda mesti baca bukunya The Graph, bukunya yang banyak tentang Islam di Jawa, Islam di Sumatera, Islam di Sulawesi. Demak tidak menyerang Pajajaran ya. Demak itu adalah menduduki Sunda Kelapa, Jakarta sekarang, untuk mencegah kerajaan Sunda kerjasama dengan Portugis. Yang menyerang Pajajaran itu Banten, Maulana Yusuf ya. Yang menyerang Majapahit Demak baru ya, di bawah pimpinan Sunan Kudus. Tapi ada hujah, itu bukan semata-mata kerajaan Islam menyerang non-Islam. Ada alasan-alasan ekonomi, alasan-alasan politik yang harus Anda jelaskan nanti dalam makalah ya. Termasuk kerajaan Makassar, dia harus menyerang juga kerajaan-kerajaan tetangganya yang dinilai masih belum Muslim, sebab di dalam Islam itu ada doktrin Darul Islam dan Darul Harb. Nah, yang kemarin yang sering saya kemukakan ya, kewajiban kerajaan yang sudah Darul Islam untuk mendarul harb, supaya Darul Harb itu menjadi Islam juga. Jadi bacaannya harus diperluas ya. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak. M. Haikal Aujan, silakan. Ya. Jadi dalam aspek kedatangan Islam di Nusantara, menurut Asyumardi lebih mendukung teori yang diungkapkan oleh A.H. Jones dalam bukunya Islam Nusantara, Jaringan Global dan Lokal. Nah, Asyumardi mengemukakan bahwa teori dari A.H. Jones lebih masuk akal dan lebih bisa dipakai dibandingkan dengan semua teori yang ada. Nah, teori dari Jones sendiri ialah teori Sufi. Dia mengemukakan bahwa pada kenyataan para Sufi, pengembaralah yang secara luas menjalankan dakwah Islam. Mereka berhasil mengislamkan para penduduk Nusantara paling tidak semenjak abad ke-13. Nah, terus
Jones berpendapat bahwa tarekat pada awalnya tidak menjadi sebuah ciri jadi sampai jatuhnya di Baghdad di tangan Mongol pada 656 Masehi, menurut Az-Zumardi, Jones juga mencatat bahwa setelah dinasti Abbasiyah jatuh. Oke, Haikal paham nggak pertanyaan saya? Anda kan fokusnya abad ke-7, jangan kemana-mana. Dan saya konfirmasi baik. tentang Ajumadi Ajra. Pertanyaan saya, Anda pakai nggak bukunya Ajumadi Ajra? Baca nggak? Oh, tidak Pak. Tapi saya ini Pak mencari jurnal nanti dan pakai di ya. dalam jurnal ada yang mengutip dari buku nggak boleh, itu. nggak boleh gitu. Nggak boleh. Menurut Andi Suwirta mengutip Ajumadi Ajra, Anda harus baca langsung bukunya Ajra ya. Oh iya Pak. Jadi tidak boleh. Menurut Ajumadi Ajra dalam Andi Suwirta, siapa tahu saya bohong, nanti Anda mengutip bohong 2 kali lagi ya. Jadi membaca sumber itu harus langsung, jangan kata orang lain lagi. Baik Pak. Udah mah jurusan kita disebut Departemen Percenahan, cenah terusnya, jadi harus langsung dari sumber berikutnya, dari sumber yang langsung. Oke, Haidan Ahsan, ada komentar silakan. Ya Pak, murid dari Sunduk Hugronya itu Raden Mas Panji Sosrokartono bukan Pak? Bukan. Oh. Bukan. Saya ya. belum menemukan Pak sumbernya Pak. Oke, jadi Anda harus baca dan itu disertasinya terkenal. Tadi sebenarnya sudah disebutkan oleh teman Anda. Dr. Hussein Jadiningrat, sarjana Banten, itu dokter pertama tuh, kan disertasi tentang tinjauan kritis tentang sejarah Banten ya, itu mendukung pendapat gurunya tuh. Jadi cari disertasinya Hussein Jadiningrat tentang tinjauan kritis sejarah Banten untuk bisa menjelaskan tentang teori Gujarat ya. Ya baik Pak. Cari ya di Mbah Google. Kemudian jangan menurut Andi Suwirta, menurut Hussein Jadiningrat dalam Andi Suwirta jangan ya, harus langsung cari bukunya Hussein. Rapi ada komentar silahkan. Iya Pak, setelah cari di artikel, raja-raja itu gelarnya Syah. Terus gimana lagi? Syah adalah nama marga untuk keluarga kerajaan. Gelar ini memiliki bentuk superior Syahansyah, raja di raja. Sudah cukup? Oke, Rapi sudah oke. Jawabannya Shah. Itu salah satu ciri gelar Persia ya. Sultan Iskandar Shah. Muhammad Iskandar Shah. Kalau ini bahkan tiga kebudayaan. Muhammadnya peradaban Islam, budaya Islam. Iskandarnya itu Iskandar Zulkarnain, itu budaya Yunani, raja yang terkenal ya. Iskandar the Great, Iskandar Agung. Nah, Shah, raja-raja Iran umumnya gelarnya Shah. Itu dari sisi gelar ya. Ada lagi satu lagi posisi raja, dia selalu mengklaim dirinya sebagai fi jilalil alam, bayang-bayang Tuhan di dunia. Itu raja-raja Baghdad dulu, Babilonia, selalu mengklaim bahwa dia adalah bayang-bayang Tuhan di dunia ini. Itu yang harus Anda pahami dan baca bukunya siapa yang ahli tentang sejarah Melayu itu ya, yang saya kutip juga dalam buku saya, coba tentang gelar-gelar Persia di raja-raja Melayu, raja-raja Indonesia yang bergelar Shah, ataupun tentang posisi raja dikaitkan dengan kekuasaan Tuhan. Oke, nanti dijadikan analisis itu ya, Rafi. Berikutnya Farhan Zuha. Iya Pak, jadi kebudayaan material itu kebudayaan yang mengacu pada singkatnya ciptaan yang nyata gitu. Misalnya seperti makam, masjid gitu. Kemudian kalau non material lebih kepada sebuah kesusastraan atau pikiran atau cerita dongeng, misalnya seperti tradisi gitu Pak. Oke. Kaitannya dengan Cina bisa jelaskan?
saya belum menemukan, Pak. Oke, jadi bagus kalau Anda membaca buku tentang Islamisasi di Indonesia, tidak hanya pengaruh dari Arab, Persia, Mesir, ataupun India, tetapi juga dari Cina. Anda akan bisa menjelaskan kebudayaan material dan non-material tadi yang sudah Anda sebutkan cukup bagus. Dari Cina umumnya adalah kebudayaan material. Makanan, seni bela diri, pakaian, nampak kan? Kalau dari India umumnya adalah yang non-material. Gagasan tentang kekuasaan, gagasan tentang kedudukan raja, gagasan tentang agama dan sebagainya. Jadi baca bukunya Rick Clapp ada tentang bagaimana Cina berperanan penting. Sekarang Cina penduduk muslimnya bangsa Uighur banyak juga ya. Puluhan, mungkin ratusan juta juga. Besar juga. Jadi itu bahwa Islam juga datang dari Cina itu teori baru ya. Jadi sebaiknya Anda boleh singgung dalam media Islamisasi di Indonesia. Terima kasih, Pak. Rizka Elda Putri, silahkan. Baik Pak, untuk buku yang tadi Bapak sebutkan, saya hanya mengetahui satu buku yang yaitu buku Vanler Pak. Untuk buku Vanler yang judulnya itu Perdagangan dan Masyarakat Indonesia. Untuk yang lainnya saya belum cari tahu lebih lanjut Pak. Oke, Anda tanya ke Mbah Google ya. Antoner itu terkenal bukunya ya, Asia Tenggara dalam Kurun Niaga. Dua jilid itu ya. Jadi bisa memahami perdagangan di Asia Tenggara termasuk Malaka, kota-kota penting di Jawa. Baca bukunya Antoner tentu selain Vanler ya. Kalau Chowdhury coba tanya ke Mbah Google ya. Chowdhury, CH. Chowdhury itu adalah menggambarkan proses perdagangan antara India dengan Asia Tenggara. Sangat penting untuk bisa memahami bagaimana Islam dibawa dari Timur Tengah, dari Asia Selatan ke Asia Tenggara ini melalui jalur dan proses perdagangan. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, terakhir Randi Abdullah, silahkan. Baik Pak, mengenai yang tadi Bapak sudah paparkan, di Jawa sendiri dikenal lembaga pendidikan Islam disebut pesantren. Namun lembaga pendidikan pesantren tidak berasal dari tradisi Timur Tengah, tapi dari nama lembaga. Halo, Rani. Tapi dari lembaga berasal dari menurut Sesebag berasal dari kata India sastri, berarti orang yang mengetahui buku-buku suci agama Hindu. Di Jawa sebelum Islam datang, pesantren sudah dikenal sebagai lembaga pendidikan agama Hindu. Namun setelah Islam masuk, nama itu menjadi lembaga pendidikan agama Islam yang nantinya aktif sebagai pusat pendidikan dan menjalankan dakwah-dakwah dan menyebarkan agama Islam ke berbagai pelosok Jawa dan wilayah Indonesia lainnya. Oke, Randi, terima kasih. Jadi kalau dari Timur Tengah istilahnya bukan pesantren, pondok, punduk. Nah, itu bahasa Arab tuh ya. Kalau pesantren memang bahasa Sanskrit dari santri, ya, orang yang menuntut ilmu atau para pertapa yang menuntut ilmu dalam tempat yang sunyi dan terpencil. Di kita dimodif lembaga itu menjadi pesantren. Tapi kalau di dunia Melayu tetap namanya pondok juga, ya. Kecuali tadi di Aceh namanya dayah. Ya. Jadi oke, baca ya, terutama bukunya Jamah Sari Dovir ya, tradisi pesantren. Karena di dalam pesantren itu ada 3 lembaga penting, ada kiai, ada masjid, ada santrinya ya. Jadi untuk bisa memahami bagaimana pendidikan Islam khususnya di Indonesia dan khususnya lagi di Jawa. Oke, para mahasiswa, kita sudah mendengarkan jawaban-jawaban dari mahasiswa yang presentasi pada hari ini. Saya pikir pertemuan presentasi mahasiswa pada hari ini kita cukupkan sampai di sini, dan mari kita bersama-sama mengakhirinya dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan beralih ke WhatsApp group untuk melihat juga komentar-komentar, saran-saran singkat dari teman-teman mahasiswa yang belum presentasi. Mahasiswa yang presentasi silahkan membaca saran-saran dari teman Anda, siapa tahu
ada manfaatnya. Pertanyaan dan saran dari saya tentu harus Anda perhatikan, terutama sumber-sumber ya, supaya analisis Anda dalam makalah itu menjadi lengkap. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Oke, boleh lab ya.